Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pharmaka Project di sini. Kali ini Pharmaka Project akan memberikan dokumentasi materi mengenai botani. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali materi semester pertama mengenai botani di bab yang pertama, pertemuan pertama, yaitu hubungan ilmu botani dengan ilmu pertanian. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Silahkan suka apabila teman-teman suka, dan silahkan tidak suka apabila teman-teman tidak suka. Dan jangan lupa berikan komentar-komentar yang positif, yang membangun demi kelancaran dan keberhasilan channel ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya teman-teman semua mengikuti sosial media kami. Instagram ada di @pharmakaproject.id, YouTube Pharmaka Project, web ada di pharmakaproject.blogspot.com, dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan kirimkan ke email kami di pharmakaproject@gmail.com. Oke, kami tunggu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mencoba sekaligus memberikan tips kepada teman-teman cara belajar. Jadi sistem belajar yang saya pakai adalah mempertanyakan sesuatu, start with question. Nah, harapannya dari situlah kita bisa mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran kita. Dan secara tidak langsung, mungkin di antara teman-teman yang mau menghadapi UTS atau menghadapi UAS ataupun ujian-ujian lainnya dapat memprediksi soal secara tidak sengaja gitu ya. Nanti secara tidak sengaja kan terprediksi soal-soalnya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Oke, pertanyaan pertama sekaligus pertanyaan yang membuka video kita pada kali ini. Jadi, mulailah dengan pertanyaan besar dan mendasar. Apa itu botani? Mungkin dari sini teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Bagian level teman-teman kan mungkin yang bisa melihat video ini SMA atau kuliah gitu. Apa itu botani? Mungkin pengertian yang sudah secara umum teman-teman ketahui. Jadi tidak ada salahnya saya ulang kembali. Botani adalah ilmu yang mempelajari mengenai dunia tanaman. Termasuk di dalamnya kita akan belajar mengenai struktur tubuh tanaman itu sendiri. Baik nanti kita belajar di cabang ilmu anatomi ataupun cabang ilmu morfologi. Selain itu, di dalam botani kita juga akan mempelajari fungsi. Nanti akan dibahas dalam contoh cabang ilmu fisiologi ataupun lain-lain. Dan kita juga belajar mengenai yang klasifikasi. Sebenarnya kalau pengertian anatomi, morfologi, fisiologi, dan taksonomi itu akan ada pertemuan sendiri yang akan membahas lebih dalam mengenai 4 hal ini. Namun tidak ada salahnya, mungkin dari teman-teman juga masih ada yang belum tahu ataupun terlupa, mari kita ingat sebentar. Jadi anatomi adalah ilmu yang menggambarkan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Sementara morfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk luar ya, dan susunan makhluk hidup itu sendiri. Sementara fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan zat hidup, baik di tingkat organ, jaringan, atau tingkat sel. Kemudian taksonomi itu sendiri adalah ilmu, kaidah, dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian berdasarkan persamaan dan perbedaan yang nanti akan membentuk suatu hierarki atau urutan tingkat tertentu. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu anatomi berikut dengan contohnya. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan bahwa anatomi itu berkaitan dengan struktur tubuh. Jadi contohnya ini, tanaman itu dibagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yakni ada organ hara, ada akar, batang, dan daun. Kemudian ada organ reproduksi, contohnya adalah bunga, buah, dan biji. Kemudian apa itu morfologi? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi morfologi itu berkaitan mengenai bentuk. Contohnya seperti ini. Setiap tanaman itu memiliki bentuk organ yang berbeda-beda, seperti daun, batang, akar, dan lain-lain. Dari segi daun contohnya, ada daun yang menyirip, menjari, bahkan sejajar. Kemudian batang ada yang berkayu, berair, dan lain sebagainya. Sementara akar ada yang tunggang
dan ada yang serabut. Nanti pembahasan morfologi akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian fisiologi. Jadi fisiologi itu tadi juga sudah dibahas. Jadi yang mempelajari aktivitas di dalam tumbuhan, bahkan hingga tingkat selulernya. Contoh fotosintesis, respirasi, reproduksi, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas. Bagaimana cara-caranya tumbuhan bisa melakukan seperti itu. Kajian mengenai taksonomi juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara lebih rinci. Jadi hanya untuk gambaran sebentar gitu teman-teman. Peran taksonomi itu untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam. Dari jenjang taksonomi itu dikenal yang namanya penamaan binomial nomenklatur. Jadi di dalam taksonomi itu ada yang namanya jenjang-jenjang. Dari yang paling tinggi yaitu kingdom atau kerajaan. Untuk tanaman ya plantae, kalau untuk hewan ya animalia. Kemudian ada divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, sebagai contoh gini ya. Tanaman jagung, kingdomnya adalah plantae. Divisionya apa? Spermatophyta. Subdivisionya Angiospermae. Kelasnya monokotil. Ordonya Poales, familia Poaceae, genusnya Zea, dan spesiesnya adalah Zea mays. L-nya itu adalah nama penemu. Kalau tidak salah, Carlos Linnaeus penemunya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, apa saja ruang lingkup dalam botani ini? Sudah sedikit dibahas ya teman-teman, dan termasuk dalam pengertian tadi. Jadi botani dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ilmu. Yang pertama, yang mempelajari bentuk dan struktur. Nanti ada cabang morfologi, cabang anatomi, dan cabang sitologi. Terus kemudian yang kedua, mempelajari tentang kegiatan dan fungsi tumbuhan. Nanti akan dikenal mungkin cabang fisiologi dan cabang fitopatologi. Kemudian yang ketiga, mempelajari klasifikasi dan identifikasi. Nanti ada yang namanya cabang taksonomi. Kemudian mempelajari botani secara terapan atau praktis, nanti dikenal namanya ilmu kehutanan, ilmu perkebunan, dan lain sebagainya. Berikut adalah bagan dari ruang lingkup botani. Agar lebih teman-teman memahami dan mencerna apa saja ruang lingkupnya, teman-teman bisa buat bagan seperti ini. Jadi botani itu ruang lingkupnya ada 4 yang mempelajari struktur. Ada cabang morfologi, anatomi, histologi atau nanti yang mempelajari tentang jaringan, sitologi yang mempelajari tentang sel. Kemudian kaitannya dengan fungsi yaitu ada fisiologi. Nanti akan dibahas di semester 2 ya teman-teman. Kemudian ada fitopatologi atau nanti akan membahas ilmu penyakit tanaman. Kemudian ada klasifikasi dan identifikasi, yaitu cabang ilmunya taksonomi. Kemudian untuk ruang lingkup yang keempat, botani terapan, nanti ada yang namanya ilmu kehutanan dan botani ekonomi. Mungkin bisa disebut agribisnis dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa sih sebenarnya kaitan botani dengan pertanian? Sebelum itu, kita perlu tahu teman-teman, apa itu pertanian? Pertanian bisa kita sebut sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, mereka memproduksi organisme atau tumbuhan. Jadi, teman-teman, botani juga mempelajari segala hal tentang karakter tumbuhan yang kita produksi. Jadi, selama proses produksi itu kan nanti akan ada banyak hal yang terjadi pada tanaman. Nah, disitulah ilmu botani berperan. Bagaimana struktur tanaman yang sehat? Bagaimana kelancaran fisiologis? Contoh serapan hara pada tanaman. Kemudian, bagaimana klasifikasinya? Karena klasifikasi akan mempermudah kita dalam mempelajari keanekaragaman hayati. Contoh, kelapa sendiri kan ada banyak gitu, kelapa gading, kelapa kopior. Terus padi juga variasinya ada banyak. Contohnya padi jenis IR, sedani, kapuas, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan juga ilmu botani ini yang senantiasa dikembangkan diharapkan dapat memunculkan teknologi budidaya yang baru sehingga akan berdampak pada nilai ekonomi melalui hasil produksi yang maksimal, tentunya dengan input yang minimal.
Oke, kita sudah sampai di pertanyaan kelima. Lalu apa kedudukan botani dalam ilmu pertanian? Wah, kedudukannya sangat penting sekali teman-teman. Jadi, di dalam dunia pertanian, kita tidak lepas dari yang namanya tanaman sebagai bahan kajiannya. Hadirnya ilmu tentang tumbuhan ini akan mempermudah manusia dalam melakukan rekayasa di bidang pertanian seperti penerapan teknologi hasil pertanian, agronomi, dan agroteknologi. Di bidang usaha ada agrobisnis. Di bidang sajian informasi kepada petani ada penyuluhan dan komunikasi pertanian. Dari itu, botani sangatlah penting sekali bagi ilmu pertanian. Pertanyaan ke-6. Mengapa kita harus belajar ilmu botani sih? Sebelum kita membahas lebih dalam ilmu pertanian, nah teman-teman, ibarat sebuah bangunan yang butuh pilar agar bisa kokoh berdirinya. Sama halnya dengan botani ini adalah sebuah pilar agar kita bisa memahami tanaman dan dasar cara aplikasinya. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa kita wajib berilmu dulu sebelum beramal. Kita harus mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk tanaman, baru kita bisa melakukan aplikasinya. Nah, dan juga melalui botani ini kita bisa mengenal tumbuhan lebih dalam, sehingga kita bisa menghargai tumbuhan dan perannya bagi kehidupan kita. Selain itu, kita juga bisa mengetahui mana saja tanaman yang menguntungkan dan tanaman yang merugikan. Serta yang paling penting adalah kita mampu bertindak secara bijak dan berakal dalam melakukan budidaya. Itu yang paling penting. Oke, pertanyaan ke berapa ya? Saya lupa. Ya, lanjutlah. Apa pemanfaatan ilmu botani dalam kehidupan manusia? Sebenarnya banyak sekali teman-teman. Botani sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, botani berfungsi dalam kehidupan kita sebagai papan, pangan, dan sandang. Secara tidak langsungnya, beberapa tanaman kan mengandung antioksidan, dan itu akan membantu kesehatan kita di dalam buah dan sayur contohnya ya. Kemudian menghasilkan zat makanan dan oksigen. Kemudian yang ketiga, mengatur penyerapan air hujan oleh tanah untuk menjamin ketersediaan air murni bagi sumur dan reservoir bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian botani juga bermanfaat sebagai tanaman hias. Kemudian penghasil biofuel atau energi seperti contohnya kepuh, nyamplung, dan tanaman jarak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa suka atau like apabila kalian suka, dislike apabila kalian tidak suka, dan silahkan tinggalkan komentar yang membangun, positif, dan semoga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam channel kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pharmaka Project pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa share ya.